Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Sendak Mangga Paris, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu walaupun kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Tetap semangat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari yang namanya wabah COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini dengan tema pengenalan dan pencegahan COVID-19 dan bagaimana cara menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Nah, untuk membahas tema tersebut, hari ini saya ditemani langsung dari perwakilan Puskesmas Pangalengan, yaitu Dr. Indah. Selamat pagi, Dok. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini ya perwakilan dari Puskesmas Pangalengan Dr. Indah. Ya mungkin Dr. Indah mau menyapa Sobat Senak Malima Paris sekaligus memperkenalkan diri kepada Sobat Senak Malima Paris. Oke. Hai Sobat Senak Malima Paris, perkenalkan saya Dr. Indah, saya dokter dari Puskesmas Pangalengan DTP. Iya. Ya Dok, akhir-akhir ini negara kita sedang diuji dengan namanya wabah virus COVID-19 ya. Kalau tugas pihak Puskesmas dalam membantu program-program pemerintah untuk menangani dan mencegah COVID-19 supaya tidak menyebar secara luas itu seperti apa? Mungkin dokter bisa menjelaskannya kepada Sobat Senak Malima Paris. Jadi memang Indonesia sekarang bisa dibilang masuk ke negara keempat dengan kasus terbanyak di dunia. Ya. Jadi untuk peran Puskesmas dalam pencegahan COVID ini sendiri, yang pertama kita melakukan sosialisasi atau promosi kesehatan melalui tim prokes Puskesmas. Biasanya kita melakukan pada kegiatan ruangan, misalnya ke instansi-instansi pemerintah tertentu. Tapi karena sekarang kita sedang PPKM, jadi dilakukan hanya pada Zoom. Kalau misalnya ada kegiatan mahasiswa kayak gitu, atau dilakukan sosialisasi kesehatan melalui video. Kita punya media sosial Instagram, kita juga punya YouTube channel Puskesmas Pangalengan, dan situ udah semuanya udah ada untuk informasi mengenai COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini penyebarannya tidak bisa kita lihat, soalnya dia bisa menyebar dengan cara percikan air liur. Misalnya kita habis batuk, kemudian kita menutupnya, karena etika batuknya tidak benar, menutup pakai tangan seperti ini, harusnya kan seperti ini, aja di daerah ke sebelah siku. Setelah kita batuk, kita tidak pakai tisu, cuma pakai tangannya megang ke bagian meja. Itu dipegang oleh teman-teman kita yang lain, terus dia menggosok mulut atau menggosok hidung, ibaratnya itu penularannya. Di sini untuk pencegahannya kita sudah selalu menghimbau kepada masyarakat bahwasanya harus menggunakan masker. Kalau dulu maskernya cukup satu lapis, bahkan boleh dengan masker biasa atau kain. Sekarang malah diwajibkan untuk double masker. Untuk KF95 atau KN95 itu boleh satu, tidak perlu dilapisin. Tapi kalau untuk cuman yang medis biasa, itu harus dilapisi sama masker kain. Itu salah satu pencegahannya. Terus pihak Puskesmas juga melakukan tindakan tracing untuk pemantauan terhadap pasien yang kontak erat. Misalnya di SMK, kepala sekolah nih, amit-amit ya, kepala sekolah ternyata terinfeksi. Jadi yang kontak bersama kepala sekolah itu akan dilakukan swab PCR. Seperti itu untuk tracingnya. Dan kita juga melakukan tindakan pencegahan dari COVID ini dengan vaksinasi. Nanti sobat semua pasti bakal divaksinnya. Dengan kata istilah tracing, bisa menjelaskan kepada Sobat Senak Malima Paris bahwa tracing itu seperti apa sih gitu? Oke, jadi kalau tracingnya seperti saya bilang tadi, misalnya nih ada di tempat kerja kita yang positif, misalnya dia tidak sengaja atau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kemudian dilakukan swab antigen ataupun swab PCR ternyata positif. Nah, jadi yang dalam 24 jam berkontak dengan si pasien yang positif akan dilakukan tindakan pelacakan. Jadi dari misalnya si pasiennya bilang saya sebelumnya kontak dengan guru A, guru B, keluarga saya, keluarga A, B, C, itu kita ngelakuin kontak. Kita ngelakuin tracingnya. Setelah itu keluarga yang kontak erat dalam 24 jam atau yang satu ruangan dengan pasien yang positif itu akan dilakukan swab PCR. Nah, jadi itulah tracing. Jadi dari PCR itu
memasukkan ke data-data yang positif COVID dan selama 14 hari diajukan isolasi. Masalah protokol kesehatan. Nah sekarang kan apalagi Kota Bandung dan Kabupaten Bandung termasuk zona merah ya. Ya benar. Nah protokol kesehatannya ditambah dari yang namanya 5M menjadi 10M. Ya mungkin dokter bisa menjelaskan kepada Sobat Senar Manima Paris 5M itu apa saja dan 10M itu yang ditambahkannya seperti apa saja supaya Sobat Senar Manima Paris mengetahui lebih jelas tentang prokes tersebut. Oke, mangga. Jadi kalau misalnya kita kan dulu mencanangkan yang 5M ya. Yang paling utama memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencegah kerumunan, mencuci tangan. Nah kalau misalnya yang udah banyak juga yang termasuk tambahan sekarang jadi 10M itu ada juga untuk menjaga daya tahan tubuh, berolahraga itu masuk ke dalam program 10M. Dan kalau Sobat Semangka pasti udah lebih up to date lah. Kalau misalnya itu pasti lebih up to date soalnya sekarang banyak ya di sosial media tentang dan mungkin juga untuk yang berita-berita eksklusif mengenai vaksinasi atau mengenai COVID ini Sobat Semangka udah gencar duluan, udah tahu, udah Instagramnya udah pada update kayak gitu. Tapi itu termasuk program pemerintah. Gimana ya kalau ngomong pemerintah mencanangkan program 10M di masyarakat sendiri 5M pun belum berjalan. belum berjalan ya? Belum berjalan. Apa yang menyebabkan 5M itu belum jalan? Apakah masyarakatnya kurang aware tentang masalah COVID-19? Karena sekarang banyak yang berasumsi bahwa bahwa virus COVID-19 itu hanya sebuah konspirasi dong. Jadi kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang acuh tak acuh tentang menghadapi masalah COVID-19 ini. Ya memang untuk sekarang kita tidak bisa memungkiri media sosial ini merupakan tempat penyebaran berita, tapi terkadang masyarakat tidak bisa menyaring itu berita yang hoax ataupun berita yang real. Jadi kalau misalnya COVID itu konspirasi, ada nonton channelnya Najwa Shihab? Oh iya. Ya, yang masalah dia berbicara dengan gubernur kita Pak Ridwan Kamil. Jadi di Kota Bandung itu ada 3 tahap manusia. Yang pertama yang denial, yang kedua udah mencoba AKT, udah mulai beradaptasi, yang ketiga udah beradaptasi penuh. Nah di Pengalengan, maaf kalau misalnya saya bilang kita masih banyak yang denial, masih belum percaya kalau mungkin masyarakatnya masih termasuk awam atau gimana? Itu karena yang hoax itu. Oh, kebanyakan yang hoax ya. Nah, jadi mereka lebih percaya yang hoax itu daripada menanyakan langsung kepada tim medis. Iya. Yang lebih terpercaya ya, Dok ya. Dan itu masalah kendalanya memang prinsip manusianya sekarang. Iya. Tapi kalau misalnya carilah sumber atau referensi itu dari tempat yang terpercaya. Contohnya menanyakan langsung kepada tenaga medis atau melihat jurnal yang memang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan atau memang Ikatan Dokter Indonesia kayak seperti itu lebih benar. Karena sekarang di sosial media juga banyak informasi-informasi yang tentang berhubungan dengan COVID yang kebenarannya itu kurang jelas dari mana asal sumbernya ya, Dok ya. Seperti dari yang dialami sama saya itu ketika ada wabah virus corona itu ada istilah WhatsApp forwarder. Jadi kalau kita banyak mendapatkan informasi-informasi tentang COVID baik di grup teman-teman, grup kerja, bahkan kita tidak tahu kalau misalkan kita mau men-sharekan kembali informasi tersebut, apakah informasi tersebut itu benar-benar adanya atau sumbernya terpercaya atau cuma sebatas hoax saja, karena kan sekarang banyak yang hoaxnya ya, ya. Nah, jadi Sobat Senar Manima Paris ya, karena kita berada di masa pandemi COVID-19, apalagi Kota Bandung dan Kabupaten Bandung termasuk Pengalengan, termasuk zona merah, diusahakan, dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, seperti apa? Yang seperti dijelaskan sama Dokter Indah, yaitu salah satunya adalah menggunakan masker,
mencuci tangan setelah melakukan kegiatan. Kalau misalkan kita keluar rumah terus sulit untuk mencuci tangan, mungkin kita bisa membawa atau membeli hand sanitizer ya dok ya. Ya, hand sanitizer jangan lupa. Terus jangan lupa kita jaga imun tubuh kita juga ya, paling penting ya, dengan cara ya mungkin olahraga ringan ya dok ya, berjemur setiap pagi gitu ya. Dan untuk sementara jangan dulu kita berkerumun ya dok ya, supaya tidak menyebarkan virus, karena kita tidak tahu ya bahwa kita itu terkena virus, karena ada istilahnya yang OTG ya dok ya, yang tanpa gejala ya. Jadi kita harus jaga-jaga ya, jaga-jaga supaya kita tidak terkena ataupun kita tidak memaparkan virus COVID-19 ke teman-teman kita itu atau ke keluarga kita. Nah, dan yang paling penting itu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya COVID-19 ini cepat berlalu ya dok ya. Dan yang mungkin satu lagi selain jaga jarak, jaga jempol ya. Benar gak dok? Iya, sekarang mungkin sobat Senapan Paris dan saya juga mengalami ketika ada wabah virus corona, banyak informasi-informasi yang masuk ke WhatsApp saya itu yang berhubungan dengan COVID-19. Nah, ketika saya mau men-sharekan kembali, kadang-kadang ini sumbernya dari mana? Jadi sobat Senapan Paris ketika mau men-sharekan kembali informasi tentang COVID-19 harus cek dan dicek dulu sumbernya atau kebenarannya. Jangan sampai kita memberikan informasi yang salah yang membuat orang lain menjadi misunderstanding ya dok ya. Ya jadi seperti itu ya sobat Senapan Paris, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak, memakai masker, tidak berkerumunan, untuk sementara tidak melakukan mobilitas atau bepergian kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat ya dok ya. Ya, kalau misalkan sosialisasi selain ke melalui media sosial, ada nggak misalkan penyuluhan ke desa-desa atau misalkan ke masyarakat secara langsung face to face memberikan informasi tentang wabah COVID-19 ini dok? Kalau misalnya face to face nggak bisa ya kan sekarang, soalnya kita kan berusaha untuk menjaga jarak. Kebanyakan masyarakat kita bahkan belum bisa menjaga jarak sendiri antara yang satu dengan yang lain, apalagi tidak memakai masker. Jadi sekarang kita menggunakan hotline. Jadi di Puskesmas ada suatu program hotline. Jadi ada admin yang kalau seandainya masyarakat membutuhkan informasi, admin bisa menyediakan informasi tersebut. Nah, kemudian juga untuk sosialisasi kami juga mengerahkan bidan desa untuk melakukan sosialisasi mengenai wabah COVID ini. Untuk di Puskesmas kita melakukan promosi kesehatan di mana kita menayangkan tayangan yang berisikan tema edukasi mengenai COVID ini, dari bagaimana apa itu COVID, bagaimana itu penularannya, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana kalau seandainya dia terkena. Kalau misalnya dia terkena, apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Kita kan bingung ini kita kayak gini dan kita mengetahui bahwa di daerah kita ini masih takut untuk di COVID. Oh iya. Itu padahal ini miris banget. Membuat saya sumpah, saya sebagai tenaga medis, ketika kita semua tenaga medis ini berjuang, ketika kita berusaha berjuang, tetapi masyarakat kita tidak percaya dengan apa yang kita perjuangkan. Itu sungguh-sungguh. Ya kadang saya juga ketika baca itu sampai bilang, ya Allah kok kayak gini banget. Di saat kita, kalau seandainya ini loh, maaf ya kalau misalnya mau diedit mangga, kalau enggak, ini untuk diberitahukan juga ke masyarakat bahwa kalau tenaga kesehatan meng-covidkan pasien, berarti kami punya banyak uang dong. Oh gitu. Boleh dilihat itu ada dokter yang beli mobil baru atau ada rumah baru. Kurang tahu kalau masalahnya. Nah, ibaratnya gitu. Kalau saya bilang, oh kalau sekarang puskesmas juga udah pasiennya sudah sedikit menurun. Kenapa? Karena masyarakat menganggap bahwa ketika pasien itu datang ke puskesmas, mereka akan ikuti. Sungguh sebenarnya kita tidak pernah melakukan hal tersebut. Tapi karena kita termasuk zona merah, jujur kita menganggap ketika pasien datang dengan keluhan batuk, mual, muntah,
mencret itu kita menganggap COVID. Kita anjurkan, Bu, kita atau kita swab dulu lah. Kita swab dulu. Ketika di swab, oh ternyata hasilnya sama nih, gitu kan. Oh hasilnya negatif, tapi gejalanya khas. Ketika dokter meriksa, oh ada bunyi paru, kayak gitu, khas. Dari situ dokter menganjurkan untuk PCR. Jadi pasiennya bukan dibilang, oh bapak COVID, bukan, tetapi diduga COVID. Untuk penegakan diagnosa COVID itu butuh pemeriksaan. Iya. Salah satunya tes swab ya, Dok ya. Tes swab, kadang swab juga menunjukkan negatif karena mungkin pasiennya sudah bergejala lebih dari seminggu. Oh gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya udah lebih dari seminggu, swab antigen itu biasanya negatif. Yang bisa penegakan diagnosa utama adalah PCR. PCR. Oh, jadi kalau misalkan kita sudah terkena COVID lebih dari 1 minggu, ketika kita mau tes swab itu biasanya hasilnya negatif ya? Biasanya negatif. Jadi kita anjurkan tetap PCR, dan PCR itu masih walaupun udah sembuh karena masih ada juga yang positif PCR. Karena kita gini, bagaimana sih cara membedakan karena kalau kita terkena wabah virus corona dengan kayak demam yang disertai dengan flu batuk, itu kan gejalanya hampir sama, Dok ya. Ada nggak ciri-ciri tertentu kalau misalkan kita ini terkena COVID gitu? Mungkin dokter bisa memaparkannya kepada sobat Senapma Paris. Ya, lagi untuk sobat Senapma yang saya rasa kalian sungguh luar biasa. Kalian udah melakukan ujian ya, dan kemudian kalian diterima di SMA, pasti kalian lebih update. Jadi menurut saya ketika kalian merasa bilang, oh dok saya batuk, pilek, demam, nyeri badan. Dan kalau misalnya penyakit yang lain sama kriterianya seperti itu, tapi memang karena kita lagi COVID dan kita masih takut ya, dan gejala utama yang paling sering itu adalah anosmia atau tidak bisa mencium apa-apa, atau ageusia itu tidak bisa merasakan apa-apa. Ada juga yang bilang ketika dia makan cuma merasa asin doang, itu sudah termasuk gangguan pada pengecapan. Tetapi sekarang karena banyaknya varian, udah ada varian alfa, varian delta, bahkan dengan ruam di kulit pun nanti diagnosanya bisa jadi COVID. Oh gitu ya. Jadi banyak gejalanya dan kita juga sulit untuk memisahkan antara ini COVID atau bukan. Tapi makanya Anda semua, sobat semua dihimbau untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila ada gejala seperti flu illness. Maksudnya kayak gejala-gejala flu, sebaiknya diperiksakan. Dan ketika kita melakukan pemeriksaan, kan dokter memeriksa kamunya gimana. Dan dokter ya tidak mungkin bilang langsung, oh kamu mah COVID, nggak mungkin kayak gitu. Tidak langsung tapi melalui proses-proses tertentu dulu ya, Dok ya. Ada proses pemeriksaan, ada periksa darah, dilakukan pemeriksaan swab. Ketika dokternya yakin itu ternyata positif COVID, habis itu dia masanya dibantu dengan pemeriksaan lain, itu baru kita tetap diagnosa. Dan tenang aja, ketika Anda didiagnosa COVID, Anda kan disuruh isolasi mandiri selama 14 hari di rumah, 10 hari dapat 3 hari bebas istirahat. Ketika Anda diisolasi, Anda dipantau oleh pihak tenaga kesehatan. Iya, jadi kalau misalnya nggak melapor, ya gimana kita mau mengatur? Tiba-tiba keadaannya udah makin. Tapi kadang-kadang, Dok, masyarakat awam termasuk saya gitu ya, ada tetangga yang kalau misalkan mereka merasa demam itu takut untuk dicek ke puskesmas ataupun rumah sakit karena takut di-COVID kan gitu ya. Bagaimana sih cara memberikan informasi kalau misalkan kita ada gejala yang sama dengan COVID dan wajib atau mau tidak takut diperiksa ke puskesmas ataupun rumah sakit, bagaimana sih Dok cara penjelasannya kepada sobat Senapma Paris? Jadi gini, kalau takut itu sama. Saya tidak bisa bilang tenaga kesehatan nggak bakal bisa bilang gimana ya harus mengatur ketakutan itu, kita nggak ada terapinya. Itu personal. Jadi yakinkan aja ketika kamu terinfeksi virus tersebut dengan gejala yang seperti demam, batuk pileknya di badan, ada yang mencret dan sebagainya, datang aja dulu ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Nah, ketika itu kan nanti dikasih obat, dikasih multivitamin, nah dikasih antivirus kalau memang dibutuhkan. Nah, jadi tugas dari puskesmas itu adalah mencegah beratnya kesakitan tersebut. Ya gimana kita pihak puskesmas mau membantu kalau seandainya sobat semua tidak mau membantu diri sendiri? Iya. Yang paling pertama, ini virus
virus itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan daya tahan tubuh yang kuat. Tapi bagaimana cara mengatur daya tahan tubuh yang kuat itu kan karena masyarakat tidak mengetahuinya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan biar konsumsi vitamin apa nih? Saya yang diperbolehkan. Ada vitamin yang diperbolehkan untuk ibu hamil, ada yang tidak boleh, kayak gitu. Itu kan lebih tahu tenaga kesehatan. Nah, ini yang menjadi ketakutan banget untuk seluruh warga masyarakat karena mereka harus isolasi mandiri. Sebenarnya isolasi mandiri itu tugasnya untuk mencegah diri sendiri dari penyakit tambahan dan mencegah orang tersayang kita kena COVID. Seperti itu. Ya, mungkin masalah menjaga imun ya dok ya. Mungkin ada tips-tips buat sobat Senak Malam Paris supaya imunnya tetap stabil atau tetap bagus gitu. Ada nggak tips-tipsnya kepada sobat Senak Malam Paris? Gini jadi jangan terlalu takut, tapi jangan juga terlalu abai. Abaikan. Ya. Kalau misalnya kita takut, kita stres, otomatis daya tahan tubuh kita turun. Tapi kalau misalnya kita abai, ya lebih parah lagi. Lakukan olahraga ringan seminggu 3 kali selama 30 menit. Berjemur, kalau di Pengalengan mah cukup dari jam 9 sampai jam 10 selama 15 menit maksimal, atau sore hari dari jam 3. Itu mangga. Kemudian minta tolong maskernya dijaga, terus jaga jarak untuk mengatur anak-anak kan kita agak susah ya kan, tapi kalau sobat semua saya yakin udah bisa sendiri ya, udah pintar-pintar lah pasti ya. Nah kalau seandainya timbul gejala yang seperti itu, jangan sungkan, jangan takut, jangan minder untuk datang ke puskesmas untuk kita periksa. Itu yang paling penting. Jadi tenang aja, kalau misalnya COVID ini berakhir, kita bakal lepas masker semua. Kayak Cina kita udah lepas lepas masker. Terus sebagai calon pemimpin bangsa, usahakan agar kita juga membantu bangsa kita. Jangan hanya bilang kenapa pemerintah seperti ini. Menyalahkan pemerintah ya. Kenapa pemerintah tidak membantu masyarakat? Ya sesuatu negara itu bisa berkembang kalau kita saling bekerja sama. Misalnya kayak guru nggak mungkin menghasilkan anak murid yang baik kalau anak murid tidak mau membantu gurunya untuk belajar. Begitu juga dengan kami, tim tenaga kesehatan, nggak mungkin kami bisa menyelesaikan pandemi ini kalau masyarakat tidak membantu. Jadi ini permintaan kami di sini berjuang, tolong bantu perjuangan kita. Ya, jadi sobat Senak Malam Paris, tujukan untuk adanya kerjasama ya dok ya, karena garda terdepan untuk menjaga jadi kita sendiri ya dari sebelum kita melanjut ke kesehatan ya, dinas kesehatan. Nah sobat Senak Malam Paris, itulah pemaparan tentang pencegahan dan pengenalan wabah COVID-19. Saya mungkin ini dok, bagaimana tentang vaksin? Karena ada yang bilang seperti ini, kenapa kena virus COVID-19 kan udah divaksin? Mungkin Mbak Dokter bisa menjelaskan vaksin itu. Vaksin ini tujuannya bukan berarti kalian udah divaksin kalian tidak bakal terkena COVID. Nah saya sudah divaksin dan saya terkena COVID. Tapi ketika kita terkena COVID dengan adanya vaksin, daya tahan tubuh kita sudah mengenali. Jadi sama kayak waktu dulu wabah cacar itu mengakibatkan kematian. Tapi karena udah vaksin, zaman sekarang anak-anak cacar emang orang tuanya heboh, enggak kan? Oh udah cacar, udah obatin aja nanti sembuh. Diharapkan seperti itu juga untuk COVID ini. Jadi dengan adanya vaksinasi COVID, bukannya tidak mungkin kena COVID, tapi diharapkan gejalanya ringan atau tidak bergejala sama sekali dan menurunkan angka untuk pasiennya dirawat di rumah. Jadi bahkan sebenarnya virusnya ringan, tapi yang hoaxnya itu yang berat ya, atau seperti itu ya? Sebenarnya kalau dibilang virusnya ringan enggak juga ya. Enggak juga. Kalau virus itu sekarang kan virusnya masih berkembang. Kita ilmunya berkembang, virusnya juga lebih pintar. Jadi virus ini bakal mengakibatkan gejala yang lebih parah kepada anak yang daya tahan tubuhnya kurang atau orang tua yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit bawaan seperti darah tinggi, kanker, gula, itu mengakibatkan lebih berat gejalanya. Dan ada juga misalnya anak-anak belum tentu ada kelainan imun nggak di badannya, gitu kan nggak tahu sebelum ada sakit.
COVID ini berbahaya dan tidak juga berbahaya, tergantung dari COVID ini menyerang siapa. Tapi paling penting nanti kita ada program juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mulai mencanangkan untuk program vaksin dari umur 12 tahun. Nanti kemungkinan vaksinnya bisa dilakukan di puskesmas atau tenaga kesehatan yang menghampiri calon vaksin, calon orang yang diberikan vaksin. Jadi jangan takut. Kalau seandainya nanti kan masih banyak nih yang bilang, oh vaksin ini bisa mengakibatkan COVID. Oh iya. Beda alurnya. Kalau Ya. vaksin disuntikin, vaksin itu udah mati sebenarnya, virus yang udah mati. Nah tapi memang dari penyuntikan pertama sampai penyuntikan kedua jaraknya 28 hari, daya tahan tubuh kita akan turun. Disitulah virus COVID yang sebenarnya masuk bisa mengakibatkan kesakitan tersebut. Tapi Ya. tenang aja. Ya, jadi ya sahabat senang Paris, kita juga harus berjaga-jaga ya. Nah, itulah pemaparan tentang pencegahan dan penanganan wabah COVID-19. Nah, salah satu cara penanganannya ya jangan lupa kita mematuhi prokes ya Dok ya, protokol kesehatan. Nah, gini Dok, bagaimana tanggapan Dokter karena sekarang di sosial media ada bahwa COVID-19 itu bisa disembuhkan dengan obat-obatan herbal seperti rempah-rempah. Bagaimana menurut Dokter? Ya kalau misalnya obat-obatan atau rempah-rempah kayak gitu memang udah ada yang dianjurkan. Memang ada juga di literatur juga sudah menganjurkan untuk obat herbal untuk dikonsumsi, tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada Tapi masalah. obat herbal itu harus sudah terdaftar di Badan POM bahwasanya itu aman. Nah kalau misalnya itu kembali lagi, kalau seandainya kalian ragu, jangan segan untuk bertanya. Gitu. Dan sekarang kan kita udah modern, di puskesmas juga sekarang udah modern, udah ada IG, udah bertanya, udah ada WhatsApp. Cuma nggak boleh itu dibuka untuk masyarakat umum. Mau apapun, mau nanya masalah vaksin, mau nanya masalah COVID, kayak gitu, nggak boleh. Nah itu ya. Sebelum mengakhiri video ini mungkin ada pesan dan kesan dari Dokter Indah kepada Sobat Senak Malima Paris yang mau disampaikan. Untuk Sobat Senak Malima Paris, kalian calon pemimpin bangsa, kalian calon penerus bangsa ini, saya berharap kalian bisa lebih selektif untuk menerima informasi dan menyebarkan informasi. Jadi kalau seandainya kalian merasa diri kalian sakit, boleh langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk menanyakan apapun yang menurut kalian itu penting ditanyakan. Nanti kalau seandainya ada vaksinasi, kalian harus ikut vaksin. Semangat selalu dan sehat selalu. Ya itulah ya Sobat Senak Malima Paris, pemaparan tentang pencegahan dan penanganan wabah COVID-19. Nah, sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa kepada Sobat Senak Malima Paris untuk selalu subscribe, share, dan like channel Senak Malima Paris ini. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak, bernuhun atas dukungannya. Nah, saya Wildan Kusuma Wardani undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.